Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kasus yang pernah menggemparkan Riau di tahun 2014, di mana pelaku bernama Delvi melakukan sebuah ritual gila untuk berburu 7 alat vital. Semua dilakukan agar ia menjadi perkasa di atas ranjang, juga agar menjadi orang sakti. Dikenal sebagai orang pendiam di mata tetangga, ia adalah Muhammad Delvi berumur 20 tahun. Teman-temannya kerap memanggilnya dengan nama Buyung. Delvi merupakan pemuda kelahiran kota Duri. Ia lahir pada 12 Desember 1994. Tak banyak yang diketahui dari keluarga Delvi, selain ayahnya bernama Basri Tanjung dan merupakan seorang pedagang sate. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang dukun. Basri Tanjung cukup dikenal di kalangan warga Duri. Banyak warga yang datang untuk berobat atau terkadang meminta bantuan jika ada barang yang hilang. Warga juga percaya dukun Basri bisa menerawang. Kembali ke anaknya Delvi, tak ada informasi tentang ibu atau saudaranya. Mantan majikannya bernama Zailani mengatakan, yang ia tahu Delvi adalah anak ketiga dari istri ketiga ayahnya. Sang ayah kawin cerai hingga memiliki 6 istri. Kala itu Delvi sudah meninggali perumahan BTN. Tepatnya adalah BTN Bunut Blok AA, nomor 83 Jalan Jalak, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Di umur yang menginjak usia 19 tahun di tahun 2013, Delvi bekerja tak menentu. Kadang membantu jualan sate ayahnya, terkadang menjadi kuli bangunan. Dan terakhir di tahun itu, ia sempat bekerja di salah satu usaha air minum isi ulang. Usaha air minum isi ulang itu adalah milik Zailani. Kurang lebih 2 bulan Delvi bekerja. Sempat pula ia meminjam uang dan mengatakan untuk pengobatan ayahnya. Tak lama kemudian Delvi menghilang entah kemana, dan baru muncul 2 bulan setelahnya. Rupanya ketika Delvi menghilang dari pekerjaannya di tahun 2013 itu, Delvi melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Dita Desmalasari. Seusai menikah tentunya Delvi membutuhkan pemasukan. Maka kemudian ia kembali meminta untuk bekerja di air minum isi ulang. Zailani menerimanya kembali karena melihat Delvi sangat membutuhkannya. Bahkan kala itu ia membawa istrinya. Sayangnya, setelah menikah itu Delvi kurang fokus untuk bekerja. Banyak pekerjaannya yang terbengkalai. Ia pun terlihat murung dan bingung entah karena masalah apa. Delvi tak pernah menceritakan apapun karena memang ia dikenal sebagai seorang pendiam. Sempat pula Delvi mengirim SMS yang kurang mengenakan. Namun Zailani memaklumi karena menganggap ia masih labil. Karena usaha yang tetap harus berjalan normal, sementara Delvi nampaknya tak bisa optimal untuk bekerja, maka Zailani pun akhirnya memberhentikannya. Setelahnya tak diketahui lagi Delvi bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sekilas mengenai pernikahannya dengan Dita. Dita rupanya adalah kekasihnya semenjak mereka masih SMP, dan mereka memiliki usia yang sama, yaitu 19 tahun. Pernikahan mereka pun sebenarnya bukan resmi, namun menikah siri. Sayangnya, rumah tangga mereka hanya berlangsung cukup singkat. Pernikahan mereka hanya berlangsung selama 8 bulan. Dan di akhir bulan Oktober 2013 itu, mereka pun akhirnya bercerai. Hingga saat itu mereka belum memiliki momongan. Di kemudian hari akhirnya diketahui, Delvi kerap memukuli istrinya. Orang tua Dita lah yang menceritakan hal itu kepada rekannya. Tak hanya masalah tersebut, rupanya Delvi juga memiliki masalah di atas ranjang. Dikatakan ia tak perkasa. Dan untuk itulah pada Juli 2013, ketika ia masih berumah tangga dengan Dita, Delvi pada akhirnya berobat kepada dukun, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dari sinilah semua peristiwa mengerikan itu dimulai. Sang ayah menyarankan Delvi untuk meminum darah segar dari alat vital 7 orang laki-laki. Namun sebelum melakukan aksinya, Delvi harus memastikan orang tersebut tak mengidap impoten. Ia harus memastikan alat vital sasarannya bisa ereksi. Setelah berpikir keras, Delvi akhirnya mengajak Dita yang kala itu masih menjadi istrinya. Dita akan bertugas untuk menggoda korban. Dita awalnya terus menolak karena takut, namun pada akhirnya mau karena terus dipaksa. Aksi akhirnya dilancarkan oleh keduanya, dengan sasaran yang paling mudah adalah anak-anak. Sasaran pertama adalah Febriandela yang baru berumur 5 tahun. Aksi dilakukan di Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Kejinya, pemotongan alat vital tentunya akan mengeluarkan darah.
Cairan itulah yang kemudian diminum. Sebagian akan dioleskan ke tubuhnya. Sebagai syarat ia akan menjadi seorang dukun alias orang sakti. Setelah melancarkan aksinya, pada malam harinya ia mengajak sang ayah ke lokasi kejadian perkara. Sang ayah kemudian merapalkan mantra-mantra dengan memegang kepala korban. Pada aksi selanjutnya, yaitu di bulan Juli 2013, sasarannya bukanlah anak kecil, melainkan seorang pria bernama Aci berumur 40 tahun. Ia dipilih karena gangguan kejiwaan. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Lintas Siukduri, Kecamatan Mando, Bengkalis. Korban selanjutnya adalah Hamdi Al-Iksan yang baru berumur 9 tahun. Dieksekusi di Jalan Stadion Duri. Dita kala itu sebenarnya sudah tak ingin lagi terlibat. Namun di tanggal 14 Agustus, kala Delvi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Revo hitam miliknya, ia membonceng seorang bocah bernama Randy Hidayat yang ia jemput dari Pasar Bunut. Kepada bocah itu Delvi mengatakan akan diajak untuk bermain. Sempat terjadi perselisihan antara Dita dan Delvi. Dita mengaku sedang capek dan tak ingin ikut. Namun Delvi terus memaksa dan mengancam. Pada akhirnya keduanya membawa Randy ke TPU Nurjana. Dan di sebuah semak-semak mereka melancarkan aksinya. Bukannya berhenti karena Dita sudah melakukan penolakan. Pada aksi selanjutnya, Delvi bahkan mengajak 2 orang lagi untuk ikut membantu. Mereka adalah Sofian dan Diki. Kepada Sofian, Delvi berjanji akan memberikan Rp500.000 di setiap aksinya. Tawaran itulah yang membuat Sofian tergiur. Beraksilah keempat pelaku. Kali ini yang menjadi korban adalah Femasile Madeva berumur 10 tahun yang dieksekusi di kebun akasia, Desa Pinang, Sebatang Timur. Seusai melakukan hal itu, Sofian langsung menagih uang yang dijanjikan oleh Delvi. Namun Delvi kala itu ternyata tak memiliki uang. Maka setelah berunding beberapa saat, mereka memiliki sebuah ide, yaitu menjual potongan dalam 9 kantong plastik ke warung tua dengan mengatakan itu adalah daging biawak atau daging sapi. Uang hasil penjualan itulah yang nantinya digunakan untuk membayar Sofian. Benar-benar aksi yang sangat gila. Seorang perempuan bernama Rawati Tamba yang memiliki warung di kilometer 6 Perawang adalah salah satu yang membeli daging dari mereka. Kala itu bungkusan diantar pukul 5 sore. Dan karena warung sedang ramai, Rawati menyuruh agar plastik itu diletakkan saja di meja. Tanpa memeriksa isinya, ia langsung membayar Rp30.000 dan percaya ketika dikatakan itu adalah daging sapi. Keesokan harinya ketika Rawati akan memasak daging tersebut, ternyata isinya adalah hati dan jantung. Tak ada daging dalam bungkusan itu. Namun ia tetap tak curiga dan langsung memasaknya menjadi rendang. Ketika suami pulang bersama kawannya, rendang itu langsung dimakan sampai habis. Sementara itu di tempat lain Delvi tetap melancarkan aksinya. Kantong plastik, parang dan pisau sudah dipersiapkan. Jika aksi sebelumnya sudah sangat gila, Delvi tak henti membuat kejutan yang membuat orang tercengang. Entah apa tujuannya, kali ini ia akan menguliti sasarannya. Tanggal 30 Juni 2014, Delvi menemukan seorang anak bernama Marjeven Gea, berumur 8 tahun, yang kemudian diiming-imingi dengan membelikan kerupuk dan juga mengajaknya untuk jajan. Malang sang anak terbujuk. Lagi-lagi kawasan kebun akasia Desa Pinang, Sebatang Timur menjadi saksi bisu kejamnya Delvi. Dan yang terakhir adalah Muhammad Akbar berumur 9 tahun yang ditipu dengan diajak memancing dan berenang di Jalan Beladang kilometer 10, Kecamatan Mandau, Bengkalis pada 7 Agustus 2014. Aksi kejahatan mereka bukan tanpa cacat. Sebenarnya sebulan sebelumnya warga sudah menaruh kecurigaan. Polisi pun sudah menerima laporan. Pasalnya ada 2 tetangga yang sama-sama kehilangan anak dan tak kembali. Anak yang hilang adalah Randy Hidayat di Agustus 2013 dan Margeven di Juni 2014. Setelah ditelusuri, rupanya ada 2 anak yang pernah melihat Delvi membawa bocah yang hilang. Mereka yang melihat adalah Daud dan Mawa. Daud dan Mawa juga rupanya hampir menjadi korban. Berdasarkan petunjuk kemana Delvi mengarah, polisi akhirnya menemukan satu jasad di semak-semak yang hanya tinggal tulang belulang. Dari situlah keduanya ditangkap. Delvi dan Sofian sempat menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Dalam persidangan pada akhirnya diketahui, ritual gila tersebut bukan hanya bertujuan membuat Delvi kuat di atas ranjang, namun juga agar Delvi menjadi kebal. Naasnya,
Ketika korban sudah tercapai dan ritual belum selesai, sang ayah terlebih dahulu meninggal dunia. Persidangan memakan waktu berbulan-bulan hingga memasuki tahun 2015. Dan akhirnya pada tanggal 12 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak menjatuhkan vonis mati kepada 3 pelaku. Mereka adalah M. Delvi, Dita Desmalasari, dan Sopian. Vonis kepada Dita lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana awalnya ia dituntut dengan penjara seumur hidup. Namun Hakim Ketua Sortaria Neva berpendapat berbeda. Ia menganggap Dita sepenuhnya terlibat dalam semua aksi Delvi. Itulah akhir dari kisah keji M. Delvi. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dalam video ini, karena memang perbuatan yang dilakukan benar-benar di luar nalar. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.